Halo Sobat Otomotif, ketemu lagi dengan saya Leo di channel APM, Armada Putra Mobil. Hari ini saya mereview sebuah mobil CR-V, Honda CR-V tahun 2013, tipe Prestige 2400cc bertransmisi Matic. So, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, kita mulai dari depannya dahulu. Untuk lampunya sendiri, dia masih menggunakan bohlam di lampu utamanya. Dan sudah ada lampu proyektornya, lampu LED. Dan untuk lampu ratingnya juga masih menggunakan bohlam. Dan ada lampu LED garis di sebelah sini. Sama, di sebelah kanan pun seperti itu. Dan juga untuk grillnya, untuk grill depannya ini ya. Untuk CR-V yang 2013 ini, dia model piano, warna hitam dan putih. Dan menurut saya ini sangat cantik warnanya, sangat selaras dengan bodinya. Dan jauh dibandingkan dengan CR-V yang lama, yang sebelumnya ini. Dan dia sudah ada lampu fog lampnya juga kanan kiri, walaupun masih menggunakan bohlam untuk lampu fog lampnya. Kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Nah, di bagian sampingnya ini yang paling menarik menurut saya ada aksen chrome di bagian sini. Nih, dia nyambung sampai ke belakang dan mutar mengelilingi kaca sebelah kaca yang samping ya. Dia chrome-nya nyambung, biasanya kan hanya hitam saja. Dan tapi ini nanggung ya, kenapa nggak ini sekalian dibuat chrome? Ini nanggung sekali, mungkin karena biar selaras dengan kacanya mungkin ya, sama-sama warna hitam. Dan dia sudah ada spion retract, sudah ada smart key entry, dia sudah menggunakan smart key entry. Jadi memudahkan kita ketika kita ingin membuka mobil ini hanya dari memencet tombol saja dari luar, dan memudahkan kita jika kita ingin membuka spionnya bisa dari dalam, membuka atau menutup spion. Dan untuk velgnya sendiri dia sudah menggunakan velg model two-tone ya, sudah menggunakan velg model two-tone, dua warna, ada warna chrome sama warna hitam. Dan ini cukup lebar ya untuk velgnya sendiri. Dia ring 18. Untuk bannya dia 235/60 untuk ukuran bannya. Dan untuk ringnya dia ring 18 untuk velgnya. Dan untuk aksen yang lainnya mungkin ini. Untuk aksen hitamnya ini dia masih belum selaras dengan bodi berwarna putih, tapi menurut saya ini cukup ganteng sih karena menggunakan aksen hitam ini, jadi tidak terlihat monoton untuk bodinya sendiri. Dan menurut saya yang paling tidak disukai oleh user dari Honda CR-V ini itu model belakangnya. Oke, kita lanjut ke model belakang. Nah, di model belakangnya ini nggak tahu kenapa ya, model ini terlalu patahnya itu terlalu dalam, dari sini, dari lampu atas ini sampai ke bawah ini patahnya terlalu dalam, sehingga membuat posisi kacanya itu terlihat melengkung dari belakang. Itu menurut saya itu sedikit mengganggu ya, menurut saya itu kurang bagus saja untuk tipe yang ini. Nggak tahu kenapa Honda memikirkan apa mungkin untuk membuat ini, tapi dia sudah dilengkapi dengan spoiler dan sudah ada lampu stop lampnya juga di atas. Untuk lampunya sendiri dia masih menggunakan bohlam untuk lampu belakangnya, untuk lampu ratingnya juga, untuk lampu utama belakangnya juga, untuk stop lampnya. Dan dia sudah ada sensor parking. Sensor parkingnya masih belum ada, maaf. Dia sudah ada kamera parking. Nah, dia belum ada sensor parking, tapi dia sudah ada kamera parking untuk yang di belakang. Untuk membukanya masih manual ya dari sini. Nah, bagasinya sangat luas. Di harga 230 jutaan ini bagasinya mungkin yang terluas dibandingkan dengan kompetitornya kayak Yaris, Honda Jazz. Nah, ini mungkin bagasinya yang paling luas dan mobilnya pun paling terlihat besar, jadi paling nyaman karena dia 2 seat, dia tidak 3 seat. Ban serepnya ada di baliknya ini. Nah, ban serepnya ukurannya sama, dan di sini ada jaring-jaring, banyak laci penyimpanan ya di sini juga. Oke. Terus, ya ini ada lampu juga untuk penerangan plat nomor di bagian belakangnya juga. Tapi dia belum ada emblem bertuliskan Prestige seperti tipe atasnya, dan dia juga belum ada sunroofnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mobil CR-V ini tahun 2013 yang tipe Prestige, yang tipe paling tinggi ya pastinya ya. Impresi saya pertama kali masuk ke mobil ini, dia untuk setirnya dia sudah sangat nyaman ya, dia sudah menggunakan kulit full bagian setirnya kecuali bagian klaksonnya.
dan dia sudah menggunakan tombol-tombol untuk pengaturan head unit di bagian sebelah kiri. Untuk pengaturan head unit kita bisa, nah untuk head unitnya dia ada dua di bagian bawah, tapi yang atas itu bukan head unit, yang atas itu adalah MID untuk pengaturan setup head unit, setup bagian MID tengah ini untuk speedometer ini, itu bisa kita lihat dari sini. Ada pengaturan display, pengaturan komputer setup, keyless, pengaturan kuncinya pun sudah ada bisa di sini. Ada lighting juga, ada pintu juga. Nah, ini untuk lebih ke pengaturan fitur ya, sama jam. Kita bisa kembali ke menu lah, tuh ada jamnya. Bisa kalian lihat. Dan dia bertransmisi matic ya, tapi dia bisa triptonic, dia bisa di mode manual juga menggunakan pedal shift ini. Dan untuk pengaturan yang di setir ini dia cukup lengkap ya, ada untuk mengangkat telepon juga di sebelah sini di bagian bawah, jadi memudahkan kita, tidak perlu mencet ke atas, dia dari bagian bawah sudah bisa dipencet. Dan untuk sebelah kiri dia adalah pengaturan, nah ini untuk pengaturan cruise controlnya, bisa di cancelnya juga. Cruise control ini berfungsi untuk ketika kita di kecepatan 80, kita di tol, kita ingin menjaga kecepatan, kita bisa pencet cruise control ini sehingga mobil akan terus berjalan di kecepatan tersebut tanpa kita perlu memencet pedal gasnya. Untuk handremnya sendiri dia terletak di bagian bawah. Nih. Nah, untuk handremnya dia terletak di bagian bawah ya. Takut dikira kopling ya. Untuk handremnya dia terletak di bagian bawah, dan untuk AC-nya dia masih model manual. Untuk itunya, walaupun sini sudah ada digitalnya ya untuk pengaturannya, tapi untuk ini, untuk pengaturan dinginnya dia masih menggunakan manual puteran. Dan ada pengaturan mode untuk arah semburan, ada pengaturan dari semburan dari luar juga, bisa dari luar, bisa dari dalam. Dan ini yang unik, karena ini tahun 2013 ya mungkin ya, dia audionya masih ada DVD-nya di tahun 2013 dia masih ada DVD-nya. Coba kita ke menu bagian audio. Nah, ini bisa menggunakan map juga untuk kita berkendara, jadi lebih mudah karena bisa melihat lokasi yang ingin kita tuju di sini. Mudah kita sekali. Dan untuk yang ada di pintu masih standar ya, dia menggunakan untuk pengaturan autonya hanya di pintu sebelah kanan, di jendela sebelah kanan bagian sopir saja. Yang sisanya masih manual untuk menurunkannya. Dan ada pengaturan lock, ada pengaturan locknya, lock pintu, dan ada juga pengaturan spion, dan ada juga pengaturan spion brake track-nya untuk mengatur yang tadi saya jelaskan, untuk mengatur spion dari dalam. Oke, di sini ada terletak 2 buah tweeter di bagian depan. Untuk airbagnya 2 buah airbag ada di dashboard sebelah kiri sama di bagian klaksonnya. Suara klaksonnya enak. Suara klaksonnya enak. Dia ada laci penyimpanan untuk kacamata juga di bagian atas. Ini lampu normal. Nah, ada juga kayak ini lampu door, bisa diatur. Untuk sini dia sudah tersedia 2 kaca ya, di kanan dan di kiri. Dan untuk cup holdernya dia sudah disediakan 4 cup holder di bagian kiri. Di bagian kiri ada 2 cup holder, di bagian kanan ada 2 cup holder. Dan di sini tidak ada, di sini hanya laci saja. Dan tapi dia turunnya sudah soft. Dia turunnya sudah soft. Ada juga di sini untuk lacinya. Ini bisa, ini bisa dipakai untuk 3 minuman ya. Di sini, di sini ada juga laci kecil untuk menaruh barang-barang kecil, remote dan segala macam. Dan ada juga electric power socket di bagian sini untuk rokok sih ya, lebih tepatnya di sini. Dan ini yang paling spesial di mobil CR-V tahun 2013 ini, CR-V plastik ya, di tempatnya dia sudah menggunakan jok kulit. Nah, dia sudah menggunakan jok full kulit, walaupun perawatannya sedikit agak susah, tapi ini nyaman karena jok kulit itu kan jarang ada di mobil-mobil yang baru zaman sekarang ya. Jadi ini sangat nyaman karena dia di harga 230 juta dia sudah menggunakan jok yang kulit.
Dan untuk armrestnya ini, nah dia bisa maju mundur. Oh, beda seperti Yaris kemarin. Untuk armrestnya ini dia bisa maju mundur, jadi bisa disetting, bisa disesuaikan dengan posisi berkendara kita. Jadi dia tidak fix modelnya. Untuk di dalam armrestnya dia sudah tersedia electric power socket untuk charger dan ada USB juga. Jadi bisa dipakai dua fungsi untuk chargernya. Dan dia untuk joknya sudah menggunakan pengaturan manual. Nah, untuk pengaturan jok bawah sama pengaturan jok atas. Oke, mungkin itu saja. Kita coba di bagian belakangnya. Nah, saya sudah ada di bagian belakang Honda CR-V ya, Honda New CR-V. Untuk sebelum saya bahas bagian belakangnya, saya ingin membahas untuk MID-nya tadi. Dia sudah dilengkapi dengan pengaturan grip A, grip B untuk pengaturan jarak, untuk mengecek jarak kita. Ada pengaturan suhunya juga, ada pengaturan eco indikatornya juga, ada pengaturan kilometer per jamnya juga, ada pengaturan kapasitas panas mesin, terus ada pengaturan bensin, indikator bensin, ada juga indikator matic kita, indikator matic dan indikator manual juga sudah ada di speedometernya. Nanti kita kasih sinematik ya untuk bagian ini. Dan untuk bagian belakangnya dia di atasnya bersih ya. Untuk dia bagian interior atasnya dia masih berwarna coklat. Dan untuk AC-nya dia terletak di bawah sini. Ada 2 AC yang hanya bisa diatur dari depan untuk nyala aktifnya. Dan dia ada 2 kantong di bagian jok belakang. Dan untuk posisi berkendara saya ini masih sangat amat lega ya. Ini sekitar 1,5 jengkal mungkin ya. 1,5 jengkal ini masih cukup dari kaki ke bagian belakang jok depan. Tinggi saya 168 cm. Dan di bagian pintu sebelah kanan dia hanya terletak 1 cup holder ya. Ini sangat kecil sekali untuk cup holdernya. Dan ada 1 salon. Dan di sebelah kiri juga ada 1 cup holder dan ada 1 salon. 1 speaker ya, sorry 1 speaker. Dan ada juga untuk pengaturan jendela dan pengaturan buka tutup dan kunci pintu dari belakang. Untuk joknya sendiri ini masih sama dengan jok yang depan. Dia masih menggunakan kulit. Dan ini terasa banget lebih premium dibandingkan dengan kompetitornya ya, yang masih menggunakan kain mungkin dengan harga yang sama. Walaupun ini tahun 2013 dia sudah menggunakan kulit full. Walaupun perawatannya sedikit agak sulit ya, mungkin kalian harus beli gel atau apa untuk pelapis atau untuk menjaga kulit ini agar tidak segera retak-retak mungkin. Dan ini untuk lampunya normal, untuk lampunya pengaturan standar. Dan untuk headroomnya dia cukup tinggi ya, dia ada 5 jari dari kepala saya, 6 jari mungkin masih cukup ya, 6 jari dari kepala saya untuk bagian headroomnya. Dan di bagian tengah pun dia sudah tersedia headroom. Nah, dan ada armrestnya juga, dan ada console box. Ada console boxnya juga, ada armrestnya untuk bagian tangan kiri, jadi kita bisa santai di belakang. Dan jika ingin bertiga, dia sudah disediakan armrest di bagian belakangnya. Kali ini kita sudah mengendarai Honda CR-V tahun 2013 yang tipe plastik. Untuk feel berkendaranya menurut saya ini matic-nya responsif ya, karena cc-nya juga besar, 2400 cc untuk mesinnya. Dan dia sudah menggunakan banyak sekali tombol di bagian sini untuk pengaturan audio dan pengaturan cruise controlnya di sebelah kanan dan MID. Oke, saya coba mengikut dulu. Nah, yang menarik di mobil ini untuk bagian speedometernya, dia jika kita berkendara eco, dia ada lampu warna hijau di bagian speedometernya. Tuh, ini sangat menarik ya, memberikan kesan beda pada speedometernya. Untuk radius putarnya pun tidak terlalu besar ya, kita bisa memutari bagian tadi dengan mudah. Untuk AC-nya dingin ya, ini masih settingan 2 aja sudah dingin. Untuk AC-nya full.
tenaganya sendiri lah ini. Tenaganya ini menurut saya untuk responsif bagian maticnya ini sangat amat responsif ya, karena mungkin didukung dengan cc-nya yang besar. Untuk speedometernya dia juga sampai ke 220 km/jam bagian speedometer, dan ada pengaturan suhu di luar. Nah, kita bisa tahu berapa sih suhu di luar dengan melihat MID di sini 31 derajat Celcius yang sekarang suhunya di kota Kediri ya. Oke, kita coba Mango. Untuk handlingnya sendiri enak ya. Untuk handlingnya Mango kanan kiri ini feel-nya enak banget untuk mobil ini. Menurut saya di harga 230 jutaan dibandingkan dengan mobil-mobil baru, saya lebih suka mobil ini ya. Karena feel berkendaranya tinggi seperti Innova ya, feel berkendaranya tinggi, tapi dia hanya 2 seat. Ini untuk oke, kita coba lagi. Nah, kenapanya enak sekali. Kita bisa menggunakan mode eco ya di sini ya. Ada tombol mode eco-nya di sini. Oke, kita nyalakan. Nah, ada indikator mode eco bagian speedometer. Ada logo daunnya. Itu berarti kita sedang berkendara di mode irit, mode paling irit pada Honda CR-V ini. Di harga 230 jutaan untuk secondnya sekarang, mobil ini sudah memiliki fitur yang sangat lengkap. Dia sudah menggunakan Maps. Nah, dia sudah ada bawaannya nih ya. Ini audio bawaannya sudah menggunakan Maps, ada Bluetooth juga, ada MP3, ada DVD, dan ada satu MID di bagian tengah untuk mengatur settingannya. Ini coba kita pencet dulu. Ada jam. Oke. Nah, ini untuk merubah bagian Bluetooth. Banyak sekali pengaturannya di MID-nya, dan ada juga MID sini untuk speedometernya. Dan untuk handlingnya sendiri, ini handlingnya sangat amat nyaman ya. Kalau saya membayangkan untuk mobil ini jika di jalan tol mungkin tidak akan ada limbungnya ya, karena handlingnya cukup enak untuk mobil ini. Ini kita coba Mango. Sekarang posisi berkendaranya, karena joknya terbuat dari kulit, jok bagian depan ini sangat amat nyaman. Dia sudah tinggi untuk bagian headrestnya, sudah sampai kepala bagian atas ujung. Dan untuk armrestnya ini kita bisa atur untuk panjangnya, nah, bisa atur sampai ke depan untuk bagian armrestnya. Untuk bagian armrestnya, untuk laci penyimpanannya pun sangat banyak ya. Ada di sini, ada untuk 3 buah minuman bisa, mungkin ada juga laci penyimpanan kecil untuk barang-barang yang kecil-kecil. Di sini ada untuk rokok, mungkin untuk menyalakan rokok, dan untuk chargernya ada di bagian dalamnya armrest ini. Jadi mobil ini sangat amat nyaman jika untuk perjalanan jarak jauh. Mungkin untuk orang-orang yang ingin ada tugas mudik, mungkin dari kantornya ada tugas untuk keluar kota, mungkin sangat nyaman sekali menggunakan mobil ini ya. Nah, kita coba di mode sport. Tarikannya, nah ini bisa triptonic ya. Kalau jika kita menggunakan mode sport, kita bisa masuk ke mode manual. Nah, ini sekarang sedang ada di transmisi 3. Kita turunkan dulu. Nah, ini di 2. Coba tarikannya. Perpindahannya itu sangat smooth ya, dari transmisi 1 ke transmisi 2 ke transmisi 3 itu tidak ada jedanya, jadi sangat smooth karena ini mobil triptonic. Nah, kita coba lagi dari 2. Oke, tarikannya.
berapa ya, kita coba. Ini bisa sampai ke transmisi. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan apa saja sih kelebihan dari Honda CR-V ini? Kalian juga sudah melihat cara berkendara dari Honda CR-V ini. Mode berkendaranya apa saja yang terletak ada Honda CR-V ini. Jika kalian minat, mobil ini kami jual dengan harga 230 jutaan dengan kondisi mobil yang masih sangat mulus, kilometernya masih 71 ribuan loh. Tahun 2013 kilometernya masih 71 ribuan. Dan kondisinya sangat amat mulus, bannya juga masih tebal semua, depan belakang. Dan ini adalah tipe tertinggi dari CR-V pada tahun 2013. Oke. Jika kalian minat, kalian bisa langsung cek link di bawah, cek link di deskripsi untuk dapat menghubungi WA admin, atau kalian bisa langsung kunjungi akun Instagram kami di Armada Mobil Kediri, atau kalian bisa langsung datang ke showroom kami di Jalan Ahmad Yani nomor 57 Kota Kediri. Kami melayani pembelian cash maupun kredit. Jadi jika kalian ingin mencari mobil dengan pembelian kredit, kalian bisa langsung datang ke Armada Mobil Kediri, dan kita menyediakan mobil yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Leo, sampai jumpa.